Engkau layak ya Tuhan, menerima segala hormat, kepujian dan kemasyuran. Roh Kudus Allah, tolonglah kami ketika kami mendengar isi hati-Mu. Firman ini dimeteraikan dalam hidup kami, akan mengubahkan kami dan membawa kami semakin mengenal Engkau dan hidup dalam kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pujian dan penyembahan kami. Terimalah segala yang kami kumandangkan bagi-Mu. Oh Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami. Layakkan dan kuduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, karena masih di dalam suasana Natal ya. Selamat Natal. Yang minggu lalu tidak ketemu. Selamat Natal. Juga menyongsong tahun yang baru. Hari ini kita ada di hari yang terakhir. Di tahun 2023. Saya rindu menyampaikan apa yang saya sudah janjikan untuk menyambung khotbah di awal bulan Desember yang lalu. Apakah Bapak Ibu masih ingat? Hidup dalam kemuliaan Allah itu berkaitan erat dengan kehidupan penyembahan kepada Allah, ya. Lalu saya sudah sampaikan apa artinya penyembahan, apa artinya menyembah Allah. Teladan, cara, gaya menyembah yang terbaik, yang benar adalah menurut Alkitab. Betul ya? Lalu awal Desember saya sudah memberikan contoh, yaitu penyembahan orang Majus, ya, dan penyembahan Maria. Dan sekarang saya akan melanjutkan untuk melihat dari perjanjian lama. Ternyata konsep paradigma tentang menyembah Allah itu bukan hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi jauh di dalam perjanjian lama sudah ada. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Kejadian 22 ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan menyembah. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Belajar dari Abraham, Kejadian 22 ayat 5, menyembah atau sembahyang itu ternyata berkaitan erat dengan pengorbanan. Ketaatan untuk berkorban. Saudara, dikatakan jelas, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini yaitu Ishak akan pergi ke Bukit Moria itu. Kami akan menyembah Allah di sana. Kami akan sembahyang di sana. Sesudah itu kami kembali
kepadamu. Saudara, ini sesuatu yang sangat menarik. Karena ternyata kalau kita belajar dari Abraham, penyembahan itu bukan sekedar pujian yang lambat. Seringkali kan kita kalau ngomong, oh kalau worship itu selalu pujian yang nadanya lambat, temponya lambat, itu baru penyembahan. Abraham menunjukkan kepada kita bukan itu. Walaupun memang seringkali pujian yang lambat itu kita akui, kita adopsi dan kita katakan itu adalah pujian penyembahan. Penyembahan bukan sekedar sebuah teriakan. Oh, kalau sudah teriak, kalau sudah menjerit ya, kalau sudah berseru-seru itu berarti sudah menyembah Tuhan. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ya. Saudara lihat di sini Abraham tidak bawa piano di situ. Enggak bawa keyboard, enggak bawa tamborin, ya. Tidak ada alat musik. Ketika Abraham datang memuji, menyembah, bersembayang. Kalau saya berkata seperti ini bukan berarti alat musik tidak penting. Ya sudah Pak, minggu depan enggak usah ini. Bukan. Ya, semua ini dipakai untuk juga menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu dalam versi Abraham adalah ketaatannya kepada Tuhan. Sekalipun ketaatannya harus disertai sebuah pengorbanan. Jadi yang datang menyembah ini hanya bapak dan anaknya. Hanya seorang papa dan putra yang dicintai. Saudara, apakah Abraham tidak tahu bahwa dia harus menyerahkan Ishak? Tahu. Ini yang saya bilang penyembahan itu menuntut ketaatan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun saudara harus berkorban. Coba kita baca dulu ya. Ayatnya yang ke-6 sampai 7. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara bisa bayangkan bagaimana hati sang ayah yang begitu mencintai anaknya. Kalau ada papa yang gak cinta anak, itu papa yang keterlaluan. Kalau ada mama yang tidak mengasihi anak, saya yakin itu mama yang harus bertobat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana hati seorang yang bernama Abraham ini. Tapi penyembahan itu, sembayang itu adalah ketaatan sekalipun harus ada pengorbanan. Kita lihat sekarang ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga. Jadi Abraham sudah tahu bahwa yang akan dipersembahkan adalah putranya sendiri. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, saudara harus siap untuk menyerahkan segala yang paling berharga di dalam hidup saudara. Artinya apa? Kesampingkan sinetron-sinetron yang saudara cintai itu. Kesampingkan dan korbankan film-film yang saudara selama ini suka dan hobi di sana. Ya. Lihat ayat 2 sampai 3. Firman-Nya. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran.
pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini ketaatannya, ya. Nggak usah tunggu, nggak usah bertanya, nggak usah cari konfirmasi. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu tidak lama kemudian berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini sesuatu yang menarik perhatian saya. Sementara di banyak gereja konsep penyembahan itu hanya kerlap-kerlip lampu. Hanya banyaknya singers yang betul-betul menguasai panggung. Saudara, itu semua tidak salah. Kalau memang diatur dan disetting untuk kemuliaan Allah. Tidak mencari kemuliaan untuk nama gereja. Untuk nama denominasi. Untuk nama pribadi-pribadi tertentu. Sebab sesungguhnya yang menilai adalah Allah yang saudara sembah. Sebab yang kita sembah itu Allah, bukan gereja. Yang kita sembah bukan pendetanya. Jadi Allah yang akan menilai keberadaan saudara. Dan saudara, ini sangat menarik perhatian saya. Saya belajar dari Abraham bahwa menyembah itu berarti Abraham bertemu muka dengan Allah. Jadi ketika saudara menyembah Allah, saudara berhadapan dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara berhadapan dengan Raja di atas segala Raja. Kira-kira apa yang saudara bawa? Saudara, di dalam ayat ini jelas-jelas kita bisa belajar bahwa penyembahan itu adalah ketaatan Abraham kepada Tuhan. Sekalipun ketaatan itu disertai dengan pengorbanan. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ini yang menarik perhatian saya. Jadi Abraham itu jauh ribuan tahun sebelum Yesus Kristus ada dalam dunia. Konsep tentang kebangkitan itu sudah dimilikinya. Coba lihat di dalam ayat 5 ya. Ya, nanti Bapak Ibu bandingkan sendiri ayat 5 dan ayat 2 sama 3 itu. Jelas kok dia tahu anaknya harus dikorbankan. Tapi bunyi ayat 5 itu seperti ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Tapi sesudah itu apa? Saya akan kembali sendiri atau kami? Loh, katanya anaknya dikorbankan. Kenapa dia bisa berkata kami, saya dan anak ini akan balik? Jadi penyembahan ini adalah ketaatan kita kepada Tuhan, sekalipun ketaatan itu harus disertai pengorbanan dan iman kepada Allah. Saudara, ini ayat ini sama Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus itu dijelaskan karena Abraham punya iman mempercayai janji-janji Allah. Jadi waktu saudara datang, saudara menyembah Allah, saudara tidak hanya taat, saudara tidak hanya berkorban, tapi saudara mempercayai setiap janji-janji Allah. Loh, kalau janjinya berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, maka pegang ayat itu. Nah, saudara, terkadang dalam hidup kita kalau kita mempercayai janji-janji Allah, apa yang ada di dalam Alkitab sebagai janji Allah, terimalah itu ketika saudara menyembah Tuhan. Coba lihat Roma 4 ayat 16 sampai 17. Jadi penyembahan itu bukan sekedar sebuah gaya pelayanan Bapak Ibu. Penyembahan itu juga bukan hanya
sekedar sebuah style gaya hidup yang sok-sokan. Enggak. Ya. Tapi sungguh-sungguh di dalam penyembahan ini saudara harus percaya bahwa apa yang Allah sudah janjikan, Allah tidak pernah lupa. Bahkan sedetik pun. Roma 4 ayat 16 sampai 17. Mari kita buka Bapak Ibu. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 17. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Abraham percaya sekalipun harus mati, Allah sanggup membangkitkan dan memberikan kehidupan yang baru. Itu dasarnya yang ditulis oleh Paulus. Bahkan Paulus berkata Abraham percaya Allah bisa menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, waktu saudara menyembah Tuhan, saudara belajar taat akan firman. Sekalipun saudara harus berkorban. Bersama dengan itu, saudara harus mempercayai dan menjaga iman saudara. Supaya apa? Setiap janji Tuhan jangan sampai luput dan lewat dari hidup kita. Saudara, ketika Kristus memperingatkan atau memberitahu Petrus, apa yang Yesus sampaikan? Yesus gak pernah berkata, hati-hati loh Petrus, nanti kamu akan ditinggalkan oleh saudara-saudaramu. Tapi Yesus menyampaikan, jagalah imanmu. Betapa pentingnya iman kita kepada Kristus. Saudara, kita akan tinggalkan tahun 2023 dengan segala duka, dengan segala suka, dengan segala hal yang kita alami yang terjadi dalam hidup kita di sepanjang kurun tahun 2023. Saya tahu Bapak Ibu punya banyak pergumulan. Bapak Ibu punya banyak permasalahan. Bapak Ibu punya banyak proses yang harus dialami. Demikian juga dengan saya. Demikian juga dengan keluarga-keluarga kita. Demikian juga dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di hati kita. Yang kita kasih, yang kita cintai. Ada banyak Bapak Ibu hal-hal yang terjadi. Tapi percayalah, kalau saudara seperti Abraham mempercayai bahwa Allah yang disembah sanggup untuk bangkit, sanggup untuk membangkitkan, sanggup untuk menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara, nanti baca keseluruhan dari Kejadian 22 ini. Begitu indah. Akhirnya apa? Tuhan menyatakan diri sebagai Yehova Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang memberkati lebih, dan lebih lagi. Puji Tuhan. Kita lihat kembali di dalam Roma pasal 4 tadi ya. Kita lanjutkan baca ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ini Bapak Ibu, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat
dalam imannya dan ia tetap menyembah Allah. Ia tetap memuliakan Allah. Dan itu iman saya. Saya berkata berkali-kali kepada banyak orang, kepada orang-orang yang saya kasih. Kalau mereka sudah mulai ancang-ancang, tahu ya ancang-ancang? Mulai siap-siap, mulai pasang kuda-kuda, ingin meninggalkan Tuhan. Saya pasti akan bilang, saya yakin suatu hari. Suatu harinya kapan? Saya nggak tahu. Tapi saya punya iman, kamu pasti balik sama Tuhan. Amin. Kamu pasti akan cari Tuhan. Lihat, jelas. Terhadap janji Allah. Jangan memberi tempat untuk kebimbangan. Jangan memberi tempat untuk keraguan. Tapi saudara harus semakin diperkuat. Semakin diperteguh. Puji Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua. Tokoh yang kedua. Ya, saya kan sudah sampaikan kita belajar dari Alkitab tentang pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan. Awal bulan Desember saya menyampaikan dari perjanjian baru. Sekarang saya menyampaikan dari perjanjian lama. Bahkan kita mulai dari kitab Kejadian. Tapi sebenarnya ada kitab yang lebih tua dari kitab Kejadian. Tapi bapak-bapak gereja memasukkan kanonisasi Alkitab Kejadian itu di awal. Tapi sebetulnya secara usia ada kitab yang lebih tua. Kitab apa Bapak Ibu? Tahu? Kitab yang menjawab Taurat siapa nih? Kitab Taurat. Ya. Kejadian tadi ya, Keluaran itu Taurat memang ditempatkan di awal. Kitab apa? Yang lain. Kitab Ayub ya. Kitab Ayub itu kelompoknya masuk kitab puisi. Kalau Kejadian sampai Ulangan itu kategorinya masuk kitab Taurat ya. Tapi Ayub masuk kitab puisi. Mari kita buka Ayub ya. Ayub pasal 1 ayat 20. Nah kalau saudara baca Ayub pasal 1 ayat 20. Ini kitab yang lebih tua. Tapi ternyata konsep tentang menyembah Allah sudah ada. Sudah diajarkan. Dan Ayub melakukan ini untuk menjadi berkat untuk generasi saudara dan saya hari ini. Padahal ribuan tahun sebelum hari ini Ayub hidup dan Ayub memberikan sebuah teladan yang jelas tentang apa sih penyembahan kepada Allah itu. Ya, tentunya zaman itu saya yakin belum ada perlengkapan musik seperti sekarang. Ya, tapi Ayub dan keluarganya sudah belajar menyembah Allah. Amin. Nah pertanyaannya hari-hari ini siapa yang saudara sembah? Betul Tuhan Yesus? Ataukah kesenangan duniawi? Ataukah sebuah tradisi? Ataukah sebuah budaya yang sudah mengakar? Sudah mengoyot? Itu yang kita pertahankan. Ataukah benar-benar sesuai firman Tuhan? Mari kita lihat. Ayub pasal 1 ayat 20. Ya. Maka berdirilah Ayub. Lalu dia mengoyak jubahnya. Dan dia mencukur kepalanya. Kemudian dia sujud. Dan dia menyembah. Kita lihat sebuah pandangan yang berbeda. Memperkaya apa artinya menyembah Tuhan. Jangan nanti semua pulang langsung bajunya dirobek di depan pintu rumah. Lalu panggil tukang cukur atau salon terdekat. Potong rambut saya supaya jadi gondol. Ya. Setelah itu sujud dan menyembah Allah. Nah apakah seperti itu? Bukan. Ayat ini tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi maksud saya dengan semua peristiwa di atasnya itu membuat Ayub menyembah Tuhan.
Dari situ kita belajar definisi apa itu menyembah Tuhan. Nah, mari kita lihat ya. Ayat 13 sampai 19. Panjang ya Bapak Ibu. Ayat 13 sampai 19 ya. Pada suatu hari, ini seperti kalau cerita ke anak-anak. Nah, pada suatu hari. Gitu ya, seringkali ya. Ibu-ibu ya. Uco sini dengar. Pada suatu hari. Nah, seperti itu. Sekarang saya ngomong sama Bapak Ibu, ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Uco di sini. Ya. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ini anak-anaknya Ayub. Terus datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba, menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Terus ayat 18. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Saudara, ayat 13 sampai 15 itu berbicara tentang sebuah kondisi di mana Ayub mengalami dirampok. Ya. Ayat 13 sampai 15. Karena apa? Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya. Ini kondisi di mana terjadi sebuah perampokan. Terus ayat 16. Sementara orang itu berbicara, ada api menyambar dari langit, membakar serta memakan habis kambing domba serta penjaganya. Ini sebuah kecelakaan yang tidak diharapkan. Betul? Ada perampokan, ada kecelakaan. Terus ayat 17. Apa ayat 17? Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lain menyerbu unta-unta dan merampasnya dan seterusnya. Terjadi apa? Sebuah perampasan. Ada perampokan, ada kecelakaan, ada perampasan. Lalu ayat 18 sampai 19 ada bencana alam. Angin yang begitu dahsyat sehingga bukan hanya tenda yang roboh, tapi anak-anak Ayub mati. Saudara, ini bencana alam yang tidak pernah diharapkan. Bencana alam yang tidak pernah dimimpikan. Dalam waktu yang bersamaan,
Saudara kalau baca ayat 13 sampai ayat 19, ini peristiwa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dalam satu hari itu juga Ayub mengalami penderitaan, Ayub mengalami kehilangan yang sedemikian. Karena itu dalam ayat 20 dikatakan karena duka citanya, karena beratnya penderitaannya, maka dia nggak sanggup lagi sebagai tanda berkabung. Dia berdiri lalu dia merobek jubahnya dan mencukur kepalanya. Dia akan ambil abu atau debu, dia akan siramkan ke tubuhnya sebagai tanda aku nggak kuat Tuhan. Aku sudah nggak mampu. Aku kehilangan segala-galanya. Saudara, dalam waktu yang begitu singkat. Jadi dalam kehancuran, dalam duka cita, dan dalam hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Yang Ayub lakukan adalah menyembah Tuhan. Banyak orang di luar tempat ini, jangankan sampai mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin hanya kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin karena difitnah, mungkin karena digosip. Apa respon dan reaksi yang seringkali muncul? Dalam keadaan seperti Ayub, beberapa orang memilih untuk marah. Memilih untuk marah, memilih untuk membalas, memilih untuk mencaci maki, memilih untuk yang parah meninggalkan Tuhan. Enggak Alkitab-Alkitaban, enggak gereja-gerejaan, enggak Yesus-Yesusan. Di luar tempat ini banyak orang yang akhirnya memilih untuk sakit hati dan menjadi kecewa. Kenapa penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Kenapa terus mengalami kondisi yang semakin merosot, nggak membaik? Kenapa harus kehilangan ini dan kehilangan itu? Kenapa harus mengalami yang kayak begini? Dan ketika semua itu menyadarkan Ayub, yang Ayub pilih, yang Ayub lakukan adalah dia sujud dan dia menyembah Tuhan. Saudara, saya punya seorang teman yang kenal di sebuah komunitas, ya, karena kami hadir di sebuah pertemuan lalu berkenalan. Itu saya WA dengan beliau itu sekitar Januari dan Februari tahun 2023 ya. Sekarang kan Desember. Itu Januari dan Februari. Sesudah itu nggak pernah lagi WA. Ya, sampai akhir Desember ini. Tanggal 25 kemarin. Beliau memberikan selamat Natal. Saya juga memberikan selamat Natal. Lalu beliau tanya bagaimana kabarnya. Saya juga tanya bagaimana kabarnya Bapak. Dia cuma jawab, keadaan saya sangat buruk dan menyedihkan. Saya coba sampaikan, jangan tinggalkan Tuhan, tetap ke gereja. Lalu dia tulis, saya sudah tidak punya iman seperti itu dan ke situ. Karena saya melihat tidak hanya keluarga, istri atau mertua saya yang saya anggap sudah mereka itu sakit jiwa. Lalu dia sebut, Bapak nanti belajar, coba buka YouTube. Cari channel ini. Ada istilah namanya NPD. Saya pikir apa ini NPD? Dia sebutkan di situ. Itulah kondisi istri dan mertua saya. Jadi saya kepahitan dengan bapak mertua saya. Saya kepahitan dengan ibu mertua saya. Saya kepahitan dengan istri saya karena saya anggap dia seperti kedua orang tuanya. Saya jadi korban. Anak-anak saya jadi korban. Saya juga kepahitan terhadap perusahaan-perusahaan, terhadap tempat-tempat di mana saya dulu bekerja. Jadi kalau Bapak sekarang ngomong tentang Tuhan, saya
sulit untuk percaya tentang Tuhan. Saya masih coba kirim ayat. Saya coba menjelaskan. Saya coba menyampaikan. Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Dia bilang, saya tapi nggak punya iman untuk percaya hal yang seperti itu. Karena saya anggap semua itu sekarang nggak ada bukti, nggak ada hasilnya. Lalu saya bilang, Pak, setiap orang itu berdiri di posisinya masing-masing. Dengan keberadaannya, dengan kesulitannya, dengan pergumulannya. Bapak kan juga ingat, Bapak kan juga tahu bagaimana saya. Tapi Tuhan tidak boleh kita tinggalkan. Punya Yesus itu berarti punya segala-galanya. Kalau Bapak meninggalkan Yesus, aduh saya nggak tahu Pak. Itu benar-benar sebuah amsyong yang besar. Sudah amsyong besar lagi ya. Pokoknya sudahlah, percayalah saya Pak. Saya bilang percayalah saya. Jangan sampai meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Sudah, Bapak boleh mengalami, Bapak boleh merasakan, Bapak boleh seperti apa. Tapi jangan sampai tidak punya waktu dan kesempatan menyembah Tuhan. Loh ini benar Bapak Ibu. Kalau keadaan itu baik ya, uang berlimpah ya, semua kondisi aman, itu orang dibawa untuk ke gereja itu gampang. Pasti mau, kebanyakan. Walaupun memang ada juga yang sebaliknya malah nggak mau, malah berpikir apa? Aku hebat karena aku sendiri kok. Aku bekerja keras, aku punya uang banyak, itu hasil jerih lelahku. Tuhan gak pernah untuk jatuhkan uang dari langit. Enak aja ngomong, ya kan? Tapi buat orang-orang yang kondisinya seperti Ayub, sudah mengalami perampokan, ya, mengalami kecelakaan, mengalami perampasan, mengalami bencana alam, sampai anak-anaknya mati. Jadi dalam versi Ayub, penyembahan itu adalah sebuah sikap hati ketika saudara mengalami penderitaan, kehancuran hidup, dan mengalami banyak hal yang gak bisa dijelaskan. Tetaplah menyembah Tuhan. Dan satu kata yang paling banyak di dalam kitab Ayub adalah mengapa. Mengapa? Ayub bertanya mengapa. Sahabat-sahabatnya Ayub juga bertanya mengapa. Tapi jawaban Tuhan atas kata mengapa, justru Allah bertanya kepada Ayub. Saudara, dalam hidup ini saudara selalu dituntut dan selalu ingin menemukan jawaban. Tapi akan ada banyak hal di mana jawaban tidak pernah saudara dapat. Tapi yang saudara dapat adalah apa? Sebuah pertanyaan balik dari Tuhan supaya saudara mengakui dan akhirnya percaya, ya Tuhan, pokoknya saya berserah, saya tunduk dan saya mau taat kepadamu. Saya mau tetap menyembah Engkau dan saya mau tetap percaya kepadamu. Amin. Ada di antara saudara yang hadir pagi ini ingin marah dengan Tuhan? Hah? Ada? Ada Bapak Ibu? Gara-gara Tuhan ini ya. Aku ini Tuhan, sebetulnya istriku itu bukan ini. Suamiku bukan ini. Mertuaku bukan ini. Ya. Bisa saudara pilih mertua? Loh, sebelum menikah ya boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah menikah saudara harus percaya itu kehendak Tuhan. Saudara nggak bisa karena saya nggak suka dia Pak. Saya minta tuker mertua.
Ya nggak mau, yang lain mau ditukari juga nggak mau. Nggak bisa. Terima itu. Ya kan? Suami istri itu kan karakternya beda. Apalagi saudara dengan mertua saudara. Pasti lain kan? Nah, kalau saudara nggak pernah kumpul ya saudara nggak tahu. Coba sekali-sekali kumpul. Bisa nggak saudara? Harus bisa. Kenapa? Karena kita anak Tuhan kok. Kita milik Tuhan. Loh betul Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada yang rahasia tentang kehidupan ini. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau belajar sungguh-sungguh seperti Ayub. Ketika saudara menginginkan dan merindukan sebuah jawaban, tapi saudara tidak mendapat dan tidak menemukan jawaban, saudara jangan kecewa, saudara jangan marah, saudara jangan mendiskreditkan Tuhan, dan saudara jangan apalagi meninggalkan Tuhan. Meninggalkan gereja juga jangan, meninggalkan persekutuan juga jangan, apalagi meninggalkan Tuhan. Percayalah saudara, di dalam Tuhan Yesus, saudara akan mengalami ketenangan, damai sejahtera, dan pertolongan. Di luar Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Hanya di dalam Kristus ada kasih karunia. Di luar Kristus bencana, bukan kasih karunia. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau belajar seperti Abraham yang taat, yang berkorban dan beriman terhadap janji-janji Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub, sekalipun mengalami penderitaan, kehilangan, juga mengalami banyak hal yang tidak pernah mendapat penjelasan, tapi tetap belajar menyembah Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan. Tuhan tidak pernah lalai dan lupa. Tuhan telah menyatakan berkat-Nya, bahkan semua yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati persembahan-persembahan anak-anak-Mu, juga memberkati keluarga-keluarga yang telah memberikan berkat-berkat bagi jemaat. Kami percaya semuanya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebentar kami pulang, meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tapi kami percaya berkat Tuhan selalu baru dan nyata bagi kami. Juga memberkati semua partner-partner pelayanan dengan seluruh pergumulan dan keberadaan mereka. Bapa, kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember. Kepada mereka diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kesehatan ilahi, berkat-berkat Tuhan terus melimpah bagi kami semuanya. Saudara-saudara kami yang sudah pergi berlibur bersama keluarga, demikian juga yang masih akan berangkat nanti atau pada awal tahun juga akan berlibur, semua diberkati. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sempurna adanya. Amen. Bapak terima kasih. Kami percaya kasih anugerah-Mu terus melimpah dan mengalir bagi kami. Amen. Kami berdoa untuk pemilu bulan Februari tahun depan. Semua berjalan tertib, lancar, aman, damai. Indonesia milik Tuhan Yesus. Presiden yang terpilih adalah Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberikan. Kami patahkan setiap bentuk intervensi. Kami hancurkan segala bentuk pekerjaan kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya. Memberkati TNI Polri, jajaran Menteri DPR MPR. Semuanya Tuhan, diberikan hati yang takut, yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Amen.
Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah sekarang berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.